Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu wa fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala minal ni'am wal ikramil katsir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ولا ولد ولا ظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سراج منير وبشير نذير اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن على سبيله إلا لله يسير وسلام تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kalaupun kita dibolehkan untuk membuat hipotesa jawaban kesimpulan sementara dari pertanyaan mengapa kita masih bisa hadir di rumah Allah seperti ini, tentu jawaban kita karena masih banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Di antara rentetan nikmat itu tentunya adalah nikmat kesempatan, kesehatan, dan terlebih juga nikmat iman. Karena banyak saudara-saudara kita yang saat ini mereka mungkin banyak waktu, mereka sesungguhnya sempat akan tetapi tidak sehat, harus dirawat di rumah sakit, atau mungkin sedang diopname di rumahnya sehingga tidak kuasa memenuhi undangan Allah seperti ini. Atau sebaliknya mereka sesungguhnya sehat akan tetapi karena tugas keduniaan yang tidak mungkin untuk ditinggalkan sehingga menjadi uzur asbab yang boleh meninggalkan undangan seperti ini sehingga mereka tidak memiliki kesempatan. Namun lebih dari itu banyak saudara-saudara kita yang sesungguhnya mereka sempatkan sehat akan tetapi tidak tergetar dengan nikmat iman. Padahal kita diundang oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai sekalian manusia yang mengatakan beriman, apabila disuruh sholat pada hari Jumat maka segeralah zikir, sholat menuju kepada Allah, tinggalkan segala bentuk perjualbelian, tinggalkan segala bentuk aktivitas keduniaan. Karena yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengetahui. Quran surat An-Jumu'ah ayat 9. Untuk itu hadirin, apapun nikmat, apapun fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, terlebih nikmat sehat sempat adalah nikmat iman yang mampu mendorong diri kita dalam ketaatan seperti ini. Maka tatkala khatib naik ke mimbar yang utama dan pertama, kita diajak dan diingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin akan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa syukur atas nikmatku, kata Allah, akan aku tambah nikmat itu, dan barang siapa ingkar terhadap nikmatku, aku sediakan azab yang sangat pedih. Maka semoga kita semuanya senantiasa dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, selawat serta salam mari kita aturkan kepada kekasih kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin revolusioner dunia terbesar yang di akhir-akhir hayatnya beliau bukan mengingat-ingat apa yang beliau miliki, beliau bukan mengingat-ingat kedudukan beliau,
justru yang beliau pikirkan, justru yang beliau risaukan, justru yang beliau cintai ternyata di bawah, di akhir-akhir hayat beliau yang disebut ternyata adalah ummati. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita semuanya, begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Namun demikian saat ini banyak orang yang mengaku sebagai umatnya Muhammad, mereka tidak tahu bagaimana caranya mencintai Rasulullah. Saat ini banyak orang yang berani mencantumkan dalam kolom KTP-nya beragama Islam, berarti adalah pengikutnya Rasulullah, namun mereka tidak tahu dan tidak mau tahu bagaimana caranya mencintai Rasulullah. Untuk itu, sikap aksamu sholawat, memperbanyak sholawat dimanapun dan kapanpun kita ada ini adalah sebagai bukti betapa kita masih memiliki mahabbatur Rasul, rasa cinta kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga karena kita telah mampu membangun cinta segitiga antara diri kita, Allah dan Rasulnya, kelak yaumil akhir nanti akan mendapatkan pembelaan, akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tiap kali khatib naik ke mimbar, tiap kali pula kita diajak untuk mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takwa. Takwa boleh kita maknai sebagai bentuk rasa taat kita, semakin taat menjalankan perintah-perintah Allah dan taat pula menjauhi larangan-larangan Allah. Atau takwa kita maknai berasal dari kata mungkin takut, berarti kita semakin takut jika tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan takut pula berada di garis-garis larangan-larangan Allah. Atau takwa berasal dari kata antikwa yang artinya hati-hati, bahwa takwa itu seperti digambarkan orang yang berjalan di perjalanan gelap gulita, di mana perjalanan banyak onak-duri, ranjau dan jebakan, maka harus hati-hati, semakin hati-hati menjaga diri kita dalam ketaatan kepada Allah, dan hati-hati pula jangan sampai kita terjerumus kepada maksiat, dosa dan larangan-larangan dari Allah. Apapun pemaknaan takwa kita kepada Allah, semoga mendapatkan legalitas pengakuan dari Allah dan janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari qadiyah, dari permasalahan yang kita hadapi. Jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia, kita masih dalam rangka suasana di bulan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, yang tujuan ultimate goal kita adalah tentunya sama-sama kita ingin dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa korelasinya, apa hubungannya antara orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang diperoleh di bulan suci Ramadan seperti ini? Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita punya gula 1 sendok, punya garam 1 sendok, kita bisa membedakan mana yang garam dan mana yang gula karena kita mengenali sifat-sifat dari gula dan garam. Akan tetapi jika sudah dimasukkan di dalam 2 gelas yang berbeda, diaduk menjadi larutan gula dan larutan garam, maka kita tidak bisa melihat mana yang gula dan mana yang garam, namun kita tetap bisa membedakan. Kalau rasanya asin tentunya adalah larutan garam, kalau rasanya manis tentu adalah larutan gula. Artinya ada sesuatu yang kadang-kadang kita tidak mampu melihatnya, namun kita bisa melihat, bisa membedakan, bisa mengetahui dengan ciri-cirinya. Dengan demikian begitu pula adanya dengan iman dan juga takwa. Kita tidak bisa melihat keimanan orang lain, tidak bisa melihat keimanan bahkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa melihat ketakwaan orang lain, bahkan kita tidak boleh juga merasa bertakwa, tidak boleh melihat ketakwaan diri kita sendiri. Maka kalau di dalam Islam bahwa dalil yang paling tinggi itu adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Quran yang menjelaskan Al-Quran,
berikutnya adalah hadis yang menjelaskan Al-Quran, berikutnya lagi adalah hadis, dan seterusnya. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada